berbagi praktik baik. Kemarin kita sudah mengadakan satu kali, alhamdulillah, artinya diikuti dengan peserta yang cukup ramai, dan kemudian ada slogan dari saudara kita, enggak ramai enggak seru katanya. Nah, artinya hari ini alhamdulillah tambah ramai ya, artinya akan tambah seru ya. Nah, mudah-mudahan juga kemudian kawan-kawan, kalau ada kawan kita yang tidak hadir, mari kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, panjang umur, kemudian ditetapkan iman, keyakinan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mereka akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama dalam kegiatan praktik baik dengan judul diseminasi atau penularan atau penyebaran budaya positif di sekolah. Saya sampaikan ucapan dan apresiasi kepada rekan-rekan yang hadir. Ini sebuah bagi saya sebuah semangat baru yang muncul dalam diri saya ketika sesuatu yang baik ditangkap secara baik. Maka untuk itu saya minta bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama. Sebagai pengantar dari modul ini, saya harus sampaikan dulu latar belakang. Latar belakangnya adalah pertama tugas saya sebagai peserta program pendidikan guru penggerak. Itu yang mendasar. Yang kedua, memang dalam tugas itu saya dititipkan oleh pemerintah untuk mempelajari beberapa permasalahan yang ada di sekolahan masing-masing dari semua segi. Sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Yang terkenang beberapa kata waktu di pertemuan sebelumnya tentang budaya positif. Kita dulu judulnya disiplin positif, lebih jelas lagi. Ada Bu Santi yang ingat apa? Di pertemuan sebelumnya apa yang terekam satu kalimat atau satu kata gitu? Ingatnya makan pecel dulu. Makan pecel dulu, ya boleh. Makan pecel dulu. Ada lagi yang bisa ingat? Pak Haji yang pasti ingat karena dia lagi mendalami itu. Senyum. Apa Pak Haji? Ya, salah satunya ya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Bagaimana kita membangun? Intinya begini Bu, dalam hari ini teman-teman tentang materinya ini lagi. Jadi dimulai dari disiplin positif untuk menjadi budaya positif itu dari saya tidak mengalah dari itu. Jadi teman-teman lihat beberapa materi ini. Pertama, ada istilah teori kontrol, bahwa kita ini merasa bisa mengontrol orang lain. Iya apa enggak? Iya. Iya lah. Kontrol adiknya, kontrol istrinya, gitu ya. Kontrol anaknya. Seolah-olah kita punya kemampuan mengontrol orang lain. Padahal sesungguhnya kita tidak punya kontrol penuh atas orang lain itu. Kita hanya punya kontrol terhadap diri sendiri. Contohnya begini, teman-teman genggam tangannya sekarang. Genggam. Mau dilepaskan atau tidak dilepaskan kepada hitungan ketiga terserah teman-teman. 1, 2, 3. Bu Leri dilepaskan. Ini dilepaskan minta duit kayaknya. Itu digenggam supaya itu. Artinya saya tidak bisa kontrol teman-teman. Kontrolnya ada di diri kita itulah, mau kita buka, mau kita tutup, ada di diri kita. Termasuk kepada siswa sesungguhnya kita tidak punya kontrol penuh. Itu harus kita sadari. Makanya jangan lawan itu. Karena kita udah terdorong pengen mengontrol mereka. Begitu mereka melawan, kita bereaksi, ego kita muncul. Wih, kurang ajar benar. Itu yang terjadi kan? Karena ego kita. Nah, motivasi orang mesti
ekspresi teman-teman datang ke sini kan ada yang pengen tahu, ada yang malu-malu kalau nggak ikut-ikutan, atau nanti ditegur kepala sekolah kena sanksi nilainya kecil, atau karena Pak Sapri ini ngurusin PMM nanti nilai pendidikannya kecilin gitu. Macam-macam motivasinya. Atau kalau bermusuhan sama Pak Sapri nanti aku dirugikan gitu. Nah hal-hal gitu kan di siswa juga terjadi gitu. Nah, itu teman-teman. Tidak ada siswa datang itu bukan karena ketulusannya, kesadarannya. Ada faktor dia takut kena hukum. Ini pretest hukuman dan konsekuensi. Bisa di-share nggak ini ya? Kalau tidak bisa di-share kita lihat di bersama tadi. Kalau ditutup juga ini. Intinya teman-teman, kita buka dulu kemampuan berpikir kita atau berdasarkan pemahaman kita sebelumnya untuk membedakan hukuman, konsekuensi, dan konsekuensi. Terutama hukuman dan konsekuensi. Sini ada kotak-kotak, ini kotak permainan. Nanti teman-teman kalau sudah ada yang pernah mencoba ya udah biasa, nggak kaget dengan ini word wall namanya. Word wall itu di SD biasa dilakukan. Guru-guru yang sudah inovatif dalam penggunaan pembelajaran pasti dia menggunakan ini karena ini paling enak dilakukan untuk anak SD. Tapi anak SMA atau kita pun bisa untuk seru-seruan sederhana. Nah ini ada, saya persilahkan Pak Haji, ya silakan Pak Haji, itu nomor berapa? Nomor 9 ya, kita buka bersama. Nah ini pertanyaannya, murid diminta untuk push up 15 kali karena datang terlambat. Itu hukuman apa konsekuensi? hukuman. Kita coba ya benar atau salahnya. Tapi sebenarnya bukan benar salah kalau di awal itu. Wah benar Pak Haji. Oke, nomor 12. Sorry. 12 nomor 5. Nomor 5, kita buka nomor 5. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Terus nomor 2. Nomor 8. 8. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kalau di profil pelajar Pancasila jelas ya itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif. Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang profil pelajar Pancasila. Jadi yang diinginkan pemerintah itu siswanya itu begitu sekarang. Jadi punya kemampuan itu target. Jadi siswa yang diinginkan itu untuk profil pelajar Pancasila. Tetapi ada nilai-nilai yang juga kita harus terapkan berdasarkan kesadaran kita. Misalnya gotong royong, itu kan nilai. Apalagi kira-kira kerjasama, empati, peduli. Terus apalagi berhubungan sama sesama kita yang kita yakini baik. Bukan baik menurut Sapril, menurut Bu Lili, menurut Pak Haji, bukan. Tapi semua orang di dunia menilai itu ya baik. Itu namanya kebajikan universal. Oke, untuk materi saya singkat saja karena target-targetnya adalah bagaimana kita memahami dengan simulasi. Nah ini tadi teori motivasi sekarang. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang saya jelaskan. Yang kedua, dia butuh imbalan. Jadi kalau sekolah nanti dikasih nilai bagus sama ibu, sama bapak itu. Kalau rajin sekolah pasti aku ranking 1. Nah itu butuh imbalan. Yang ketiga motivasinya dia sudah mampu menghargai dirinya sendiri. Juga dengan balik lagi kamu seperti bilang Pak Reno biasanya. Komentar lagi kamu dari situ. Ya, kira-kira ada hubungannya apa? Jangan sampai ada suatu penegakan validasi kesalahan tapi nggak ada hubungannya sama itu. Nah, maka
perlu aturan tadi Bu, karena kita butuh juga tadi, misalnya bersihin WC gitu dengan hukuman yang masih bisa diterapkan kalau masuk dalam peraturan. Untuk di sekolah kita, kalau sekolah lain yang sudah karakternya sudah terbentuk, nggak perlu lagi udah menerapkan ini semuanya. Kalau tetap kita keluar masuk WC dan nanti nggak nyiram WC, kalau nggak ada aturan tetap harus. Untuk sementara waktu tapi Ibu kasih. Untuk kedepannya nanti yang paling pokoknya adalah budaya positifnya. Jadi semua mengalir karena keyakinan, termasuk kita. Kita kan tetap ada aturan kan. Apabila dilepas aturan kita ini sebagai pegawai, sebagai warga negara Indonesia dan seterusnya. Tapi nanti kita bermain dalam perilaku kehidupan kita berdasarkan keyakinan. Supaya dorongannya kata Pak Haji, dorongan dari dalam atau pengantar atau bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jangan sampai berpikir bahwa kalau udah bicara restitusi maka peraturan tidak ada. Salah tafsir sebenarnya. Peraturan tetap harus ada. Oke, lanjut. Ini nggak usah saya jelaskan, kita langsung ke sini saja. Nah, ini ada yang sering kita lakukan. Ngasih penghargaan ternyata berdampak. Dampaknya pertama itu penghargaan menurunkan kualitas. Kasih murid siapa yang rajin nilainya 100. Ternyata menurunkan kualitas. Kualitas apa? Nilai itu. Enak benar ya dapat nilai 100 dengan datang saja. Kemudian penghargaan mematikan. Mematikan siapa? Mematikan temannya yang lain. Atau kalau sesama kita seperti di pertemuan sebelumnya, saya disukai murid, Bu Lilis dibenci murid. Karena Bu Lilis marah-marah ngatur murid. Saya ngomong-ngomong, ngelus-ngelus. Penghargaan saya bentuk, kamu kalau rajin saya kasih ini, si duit misalnya, atau kasih bunga. Nah itu juga, ternyata itu juga tidak baik. Terus yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi. Jadi sifatnya dia jangka pendek. Boleh nggak dilakukan? Boleh. Jangan juga pernyataan ini menyatakan itu tidak boleh melakukan penghargaan. Hidup ini tanpa iming-iming nggak bisa. Siapapun itu. Kalau kita aja masih sama Tuhan masih diiming-imingi surga dan neraka, ya kan? Saking tahu betul Tuhan ini sifat manusia, kasih. Kalau rajin masuk surga, ini kalau enggak masuk neraka. Itu Tuhan sama kita, apalagi kita sesama. Tetap itu cuma dia bukan target akhir. Dia sifatnya jangka pendek. Jadi ada siswa berprestasi dikasih hadiah atau sertifikat boleh, tapi sesaat saja. Bukan target merubah perilaku jangka panjang. Jadi tidak mutlak harus dihilangkan gitu. Anak-anak kita di rumah juga gitu kan. Nah, kalau nyuci piring nanti aku kasih duit jajan. Tapi jangan sering-sering. Nah, sering-sering itulah yang tidak boleh. Jadi bentuk penghargaan yang terlalu sering itu berdampak merubah perilaku tentang nilai-nilai penghargaan. Bahwa penghargaan itu ternyata jadi hukuman. Oke, kita lanjut. Nah, ini makna terbentuk sebenarnya itu di sini. Oh, benar. Nah, kebutuhan dasar manusia dulu. Butuh cinta kita Bapak Ibu. Yang enggak butuh cinta berarti jadi manusia. Hewan aja punya itu. Terus kita butuh power. Kalau bahasa Inggris Pak. Butuh penguasaan. Kodrat itu. Tinggal mengontrol penguasaan aja. Tidak ada orang tidak ingin menguasai orang lain. Ayo, siapa? Pak Romi pengen menguasai istrinya enggak, Pak? Tetap kan? Walaupun sayang betul sama istri, pengen menguasai kan? Istri juga pengen menguasai suami. Jangan benar kamu gonceng perempuan ya. Awas kamu. Kira-kira kayak gitu. Kan itu penguasaan, itu kodrat. Tinggal porsinya saja nanti. Kemudian semua orang butuh kebebasan terhadap pilihan. Nah ini yang kita lupa sama siswa, sama murid. Kita memaksakan pilihan bukan untuk menebus kesalahan. Jadi siswa itu tidak melakukan sesuatu karena ingin menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan murid ke murid, murid ke guru, guru ke guru. Atau kalau di rumah orang tua dengan anak. Kemudian itu berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa atau memaksa murid atau anak kita. Itu sebuah tawaran yang kita
Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, bukan melihat kesalahan di luar dirinya, tapi kesalahan di dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang kalau lagi nelponan atau lihat HP. yang menurut kakek kita mungkin kalau dia lihat, lagi kurang gitu. Lebih berapa ya? Oke, kita masuk ke intinya. Enggak jelas. Intinya target akhir kita, target tapi ini ya teman-teman. Target utamanya ini dalam budaya positif. Bagaimana menciptakan segitiga restitusi. Nah, namanya segitiga berarti ada sisi-sisi. Sisi yang pertama kita lihat, mungkin bisa diperbesar ini. Nah, ini nggak familiar sama ini, susah. Nah, saya minta bantuan Pak Haji lagi ya. Karena dia kan lagi seru gitu. Memang asik teman-teman. Teman-teman aja belum masuk sih. Kalau seusia Pak Haji ya asik, masa teman-teman yang muda gak asik. Karena belum masuk aja, bukan pintunya masuk gitu. Temu itu ada durian, ada mangga di dalamnya. Ya. Ada segitiga restitusi itu 3 sisi. Satu sisi Pak Haji yang Bapak Haji ingat. Satu sisi aja dari Ya, satu sisi yaitu pertama itu memvalidasi dulu ya, memvalidasi kesalahan. kesalahan. Jadi teman-teman jangan sampai anak itu nggak tahu kalau itu salah. Karena baik kita kan kayaknya gaya positif ini gaya nggak marah. Itu kan dalam rekaman pikiran kita. Gaya nggak marah, gaya lembut, gaya bukannya gitu. Tidak juga. Meskipun bahasanya santun, tetapi dia harus tahu kalau itu salah. Itu namanya validasi salah. Misal ada anak-anak datang terlambat. Pertanyaan pertama kita, kenapa datang terlambat? Kamu tahu resikonya itu terlambat itu apa? Kamu yakin kalau terlambat itu salah? Dia kan jawab. Ketika dia bilang iya, sudah kita tanyakan validasi bahwa itu salah. Oke, yang kedua sisi yang lain kelihatan nggak? Ada Pak Haji lagi sisi yang lain Pak Haji kelihatan? Ya, menanyakan. Ya, Menanyakan kesalahannya tadi, menanyakan. Kemudian yang ketiga yaitu menstabilkan. ya, menstabilkan. Jadi setelah dia kita kondisikan untuk mengakui kesalahannya, sadar bahwa itu salah, kita stabilkan emosinya, jangan sampai dia terpuruk karena aku ini orang yang salah, gagal, buruk. Kita stabilkan, menstabilkannya dengan bahasa begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak juga dulu waktu SMA kayak kamu. Itu aja bahasa. Atau ibu pikir yang sering ketemu muridnya. Nah, ibu juga dulu pernah seperti itu. Kayak mau bikin gitu. Sering terlambat juga, tapi pernah terlambat juga, jangan bilang sering. Pernah terlambat juga, tapi nggak sering. Tidak sesering kamu ya. Itu kira-kira ya. Jadi ada perbaikan emosinya dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi, dan ada lagi sebuah kalimat, kamu bukan satu-satunya yang terlambat. Ada juga sih teman-teman. Bapak guru juga mungkin ada yang terlambat. Tapi alasannya kan mungkin berbeda. Itu yang menstabilkan. Terus yang terakhir apa teman-teman? Pak Haji nggak kelihatan sih saya juga. Setelah menstabilkan dan ini tidak berurut ya teman-teman, tidak harus berurut. Tergantung kejadiannya. Bisa saja menstabilkan duluan, baru divalidasi kesalahannya. Bisa juga kesalahannya duluan baru divalidasi. Nggak harus berurut. Tergantung karakter anak itu atau situasinya. Tidak harus apa katakan beruntun gitu. Ada yang bahwa kita sudah sepakat bahwa datang terlambat itu datang tepat waktu itu banyak manfaatnya. Kira-kira gitu. Oke.
cuma cerita, karena kan baru dari mulut saya. Kecuali kita praktek, bukan nanti kita uji coba. Lain. Ini menstabilkan identitas, rincian dari penjelasan tadi, validasi kebutuhan, sebenarnya kesalahan biasa. Terus menanyakan keyakinan. Nah ini yang terakhir kan? Itu apa itu? Guru berkata, apa nilai yang bisa percaya di kelas atau di sekolah? Nilai itu ya tadi kalau kita disiplin. Oke, kita stop dulu sampai sini. Kita mau pakai pembiasaan baik itu dengan udah berlaku lama sebenarnya, tapi tidak kita terapkan dengan 5S. Senyum, apa pasal? Sapa, salam, sopan, santun. Ada 5. Jadi gini, kalau senyum reaksinya begini. Kalau ada saya atau teman nanti yang melakukan ini, berarti itu kode senyum. Senyum ini. Kita harus melakukan ini. Kalau itu kode senyum tadi apa? sapa, Sapa itu begini. Saya hello ya. Terus salam, salam itu ucapkan assalamualaikum. Diucapkan assalamualaikum. Terus sopan itu begini sopan. Santun harus begini. Bisa diingat ya? Ada 5 berarti ya. Senyum, sapa, assalamualaikum, sopan, santun. Nah, ingat dulu itu dimasukin di memorinya ya, biar bisa permainan enak. Sapa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Teman-teman supaya nggak pegel di pegel mau Boleh. kita ya ada geraknya lah. Walaupun pagi sudah sepuh tapi masih kuat. Sudah melingkar aja bu. Lingkaran besar. Ada yang melingkar lebar ya bu. Nanti teman-teman kalau latihan juga kayak gini kerjaannya supaya nggak bosan. Maka saya terapkan. Saya jadi 5 tadi diingat ya. Jadi tugasnya begini, ketika saya menyebutkan, saya mulai dari Pak Haji misalnya. Pak Haji nomor 1 berarti kan, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di kelipatan 3 berarti di bumi. Dia harus mulai dengan kata senyum lagi, tapi bukan kata senyum saja. Terus kelipatan 3 ya. Berarti ibu kebagian bukan. Senyum. Salam, sapa, Senyum, sapa, salam. Nah, sapa gini kan? Apa? Ayo dicoba dulu ya. Ibu. Sapa. Salam. Assalamualaikum. Sopan. Kelipatan 3. Santun. Ingat ya. Berjalan langsung. Tidak ada yang bisa tahu dia kebagian apa ini karena tergantung saya menunjuk di pertamanya. Ingat kelipatan 3. Yang salah ke tengah dia ucapkan aku bahagia gitu ya. Joshua. Kelipatan 3. Senyum, sapa, salam. Assalamualaikum, sopan. Ini loh. Ini. Terus ini. Assalamualaikum. Baru ini. Baru ini. Ulang ya. Senyum. Gini. Assalamualaikum. Gini. Ya. Jadi yang akan kena kalau saya lanjut ini nanti senyum. Diucapkan 2. Nampaknya rapat lagi aku. Ini ucapkan sama. Sudah belum yang Enggak lah. Buat lele itu 6. Buat lele Iya. 7. Itu bukan ini 7 itu. Boleh 7 lah. Terus Ya kita mulai lagi kalau sampai bisa. Nanti bisa diterapkan di kelas. 1, 2, Senyum. 4, 5. Hai.
Nah baru. Salah. Saya mulai dari biar nambah lagi, kita ulang lagi dari bawah. Delapan. Assalamualaikum. 10. 11. Terus 16. 17. Ini mengi- Senyum. 19. 20. 20. Salah. 22. 23. Assalamualaikum. 24, 25. 26. Depan Pak. Sebagai guru butuh kesabaran. Kenapa? Karena kita aja disuruh berulang-ulang. Nyambung-nyambung. Artinya jangan sekali-kali mengatakan siswa itu bodoh. Karena akan menyakiti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Dan saya pun harus berefleksi. Kenapa instruksinya belum bisa dicerna dengan baik karena salah urutan instruksi. Jadi kita harus mengakui juga ke murid kalau instruksi kita itu bisa saja keliru. Jadi ego kita mulai kita kurangi sama murid. Saya adalah orang yang paling benar. Kan selama ini. Pokoknya kamu harus. Itu juga ada refleksi dari kita. Oke, ekspresinya sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Karena janji saya sebenarnya jam 10. Jadi 1 jam itu memang untuk simulasi. Supaya enak kita langsung bermain simulasi. Dimulai dari kita membangun dulu keyakinan yang pengen kita anggap penting di sekolah aja. Boleh dasarnya kekecewaan yang terjadi, luka yang pernah kita alami di SMA 2 ini, atau peristiwa-peristiwa yang kita nggak pengen lagi itu terjadi. Boleh itu dasarnya. Boleh juga saya punya impian seperti ini dasarnya. Harapannya seperti ini. Contoh sebuah keyakinan seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita yakin. Contoh gini saja, bentuk keyakinan dulu ya saya tambahkan. Misal saja ya, kalau ngeluarin duit dikira baru gajian, belum. Padahal benar. Misal aja ini dulu. Ini ilustrasinya ya. Ilustrasi tentang sebuah keyakinan. Misal ini duit. Sabar Allah. Aku tahu istilahnya. Aku tahu yang kau pikirkan dong. Sabar. Gaji aku misalnya ini duit teman-teman ya. Misalnya duit Bu Lilis gitu tergeletak gitu. Saya masuk dari sana. Dan saya lihat. Saya, duit siapa ini? Kata Bu Lilis, duitku. Memang duit Bu Lilis. Ada Bu Leli ngomong, duitku kata Bu Lilis. Bingung. Rebutan. Bingung kan? Siapa yang memiliki kebenaran? Siapa yang punya? Di mana buktikannya? Itu terjadi di siswa. Bagaimana pulpennya hilang, yang ngaku banyak. Pulpen gue semua. Pulpennya cuma 1 yang ngaku. Nah, itu juga karena belum punya keyakinan. Keyakinan yang disepakati. Kalau dia yakin, misalnya saya tadi ya, kalau nemu duit, karena saya yakin ini bukan duit saya. Dan saya kira-kira yang nanti dari pengakuan 2 orang itu kayaknya lebih tepat, ya sudah, saya kasihkan. Tapi kalau saya tidak yakin, tidak punya keyakinan, ya saya kacau saja. Alhamdulillah ada dikit bawah. Ya kan? Dan itu berat untuk sebuah keyakinan, sebuah tindakan perilaku yang positif tanpa sebuah keyakinan. 100.000 godaan berat itu. Ya kan? Apalagi siswa. Kalau kita aja masih tergoda. Tapi karena sebuah keyakinan itulah kita berhenti untuk melakukannya godaan. Itu yang dimaksud kira-kira keyakinan. Kalau ke teman-teman saya pernah cerita bagaimana orang hello. Keyakinannya
Biar selamat. Nah, biar selamat. Walaupun tidak pakai helm yang masih selamat juga, tapi dia merasa lebih mantap keyakinannya selamatannya kalau dia pakai helm. Nggak usah disuruh kan? Siapa yang nyuruh pakai helm? Kira-kira gitu. Ilustrasi tentang keyakinan. Nah di sini tadi dasarnya teman-teman pengen kecewanya apa, peristiwa nggak enak apa, pengennya jadi seperti apa, mimpinya seperti apa, tuangkan dalam tulisan. Itu kita jadikan bahan baku untuk sebuah kesepakatan. Nah, contoh nih, assalamualaikum tadi. Terus kita bertemu teman, salaman, menyapa. Itu kan sebuah keyakinan dasar. Dasarnya apa? Supaya kita saling menghargai. Itu keyakinan. Kalau saya keyakinan Ada nggak yang mau datang? Saya yakin nggak ada yang mau juga kan. Kita pengen assalamualaikum, senyum, sapa, sopan. Itu sebuah keyakinan yang kita terapkan dalam pembiasaan positif namanya 5S tadi. Atau ada hal lain misalnya. Tapi intinya nanti saya lihatkan target utamanya. Jangan sama ya teman-teman. Kalau bisa lain-lain. Kamu keyakinannya sama semua kan? ya, kita buat sama nanti di ujungnya. Ini saya akan perlihatkan bagaimana ujungnya sama. ujungnya sama. Bahwa nah, ujungnya ini. Saya yakin teman-teman pengen ini kok. Bohong kalau enggak. Ketika berada di SMA itu merasa aman, Nyaman. merasa nyaman, dan bahagia. Ujungnya pilih salah satu. enggak, ujungnya, tapi yang teman-teman tulis itu apa yang detail aja, yang kejadian saya. pilih salah satu itu. Enggak. Hasil Maksudnya aneh hubung bulan kita dari kenapa semua ke kita. situ gitu. Bahas tulis Pak. Ya, ditulis. Jadi misalnya saya pengen apa ya? Saya kasih contoh tadi. Keinginan saya. Iya, keinginan boleh. Tapi keinginan itu berlaku untuk kita dan berlaku juga untuk orang lain. Jadi kalau saya berharap orang lain itu kayak gitu. Banyak lagi ini yang kamu ini. Banyak banget yang bingung. Saking banyaknya Saking banyaknya Pak. Oke, jangan lama-lama. Nanti waktunya habis. Silakan tulis keyakinannya dulu atau keinginannya boleh lah. Nanti keyakinan kita bahas. Kita pilih-pilih, kita kelompok. Keinginan pengen apa teman-teman, sesuatu yang baik dari nilai-nilai kebaikan yang bisa kita terapkan dari semua itu. Ya, yang bisa diterapkan itu artinya teman-teman mau dan orang lain itu mau kayak gini juga harapannya. Boleh kalimat panjang boleh, pendek boleh, 1 kata boleh, 5 kata boleh, terserah. Tuang-tuangkan nanti kita kelompokkan. Saya ingin semua orang menghormati saya, dan saya pun mau menghormati orang lain, berarti kan? Kayak gitu. Saya ingin orang tiap ketemu saya ngasih duit. Saya tarik ngasih duit sama orang lain. Kayak gitu kira-kira. Apalagi kira-kira? Atau setiap orang membantu pekerjaan saya, kan gitu. Setiap teman-teman membantu ketika saya sedang mengerjakan sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman nanti jadi siap juga membantu. Satu aja. Satu saja. Nanti mengelompokkannya pokoknya teman-teman. Tempelnya kemana ya Pak? Papan tulis saja. Papannya ini lah ya. Saya geser dulu. Nah, silakan tempel di sini. Boleh. Mau bergiliran, mau bareng-bareng. Dulu waktu. Nah, yang gede kali Pak. Ayam geprek saja Pak. Ayam geprek. Yang geprek.
jam tadi. Tulis sekali di situ. Keinginan ke depan mata ini. Kompak. Roh beli ini tulis tanggal. Bukan punya gue di dalam ya? Kebalik coy. Kebalik ya? Kayak mana Dilepas. Ih. Ada 2. Udah buka-buka. Oh. Bapak agak jauh kah? Memberikan begini. Aduh, aku kesulitan membaca ini. Siapa mau nolongin membaca? Reno, saya Pak. Ya. Tolong ya Bu, bacain. Belum, Bu. Nggak apa-apa. Setengah abad lah juga kamu kabur. Pasangan ini agak-agak. Oke, kita lihat dulu bacaan pertama, silakan Bu baca. Bacaan yang pertama, semangat aktif dan bertoleransi. Nah, sebenarnya itu sudah sebuah keyakinan. Namanya udah toleransi kan. Nyaman bersahaja. Aman, nyaman, bersahaja. Kira-kira nilai keyakinan apa itu? Hah? Keamanan ya boleh. Ini saya tulis kelompokkan sini. Terus Disiplin kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa. disiplin. Rekrut satpam agar tertib berjalan, Itu keinginan. tertib belajar, parkir di tempatnya. Oke, ini masuknya keamanan berarti ya. Terus Saya pengen konsekuensi dalam bekerja. ya disiplin. Terus Keinginan saya di SMA 2 kompak selalu dan bisa saling menghargai dan disiplin agar bisa siswa pun Nyaman, bahagia. oke, ini kesemuanya saya taruh di tengah. Dia penerimaan, terus lengkap banget saya ini. ingin semuanya kompak, Kompak, ya kompak berarti tentang penerimaan juga. Terus menghargai kawan yang sedang berbicara. penerimaan juga. Oke. Saya ingin semua guru mau bekerja sama dalam semua hal, misalnya mengajar siswa untuk disiplin agar siswa lebih tertib dan nyaman Ya, bersama. masih kedisiplin dan kolaborasi saya di sini. Ingin menjadi orang yang selalu beruntung. Beruntung. Nah, saya buat beda paling atas kemarin beruntung. Tepat waktu, sportif, malu kalau saya terlambat. Oke. Saya ingin tercipta suasana di SMA 2 profesional, saling mengingatkan ketika saya sudah kendor motivasi dan disiplin. Saya merasa sekolah merupakan keluarga kedua saya. Oke. Ini masuk ke penerimaan dan disiplin. Oke. Saya ingin setiap warga SMA 2 Waiteno perlu merasa nyaman. Nyaman, tentang rasa aman dan nyaman. Oke, sini. Ini pendek banget. Apa Ingin disiplin. Ingin disiplin. Kita masuk sini. Terakhir, ingin selalu bisa berbahagia dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Santi buat-buatnya. Ya, pengelompokan itu teman-teman tulis ulang kalimat-kalimat ini dalam kalimat yang bagus, dalam menjadi sebuah kalimat kesepakatan. Dan ini kan masih kacau tuh kalimatnya. Yang satu kelompok itu bisa satu kalimat saja. Jadi keyakinan itu nggak usah banyak-banyak, bahkan kesepakatan itu nggak usah banyak-banyak. Tak dijalankan nanti kalau banyak-banyak. Kisarannya ya itu ditulis. Setelah ditulis, kelanjutan dari cerita ini, tulisan itu dituangkan dalam tulisan yang besar, dalam poster istilahnya. Nanti kalau di siswa dia pakai kanva, terutama wali kelas kewajiban dilakukan. Pakai kanva, buat poster, suruh nanda tangani. Bu Fitri nanda tangan, kalau kita sekarang Bu Dewi nanda tangan, semua tanda yang hadir di situ nanda tangan.
antara kesepakatan pelatihan dan keyakinan kelas itu 11-12. Kadang kita keliru-keliru. Yang beda itu ya hukuman dan peraturan. Oke, ada kira-kira yang mau didiskusikan lebih lanjut? Penerapannya sudah. Bagaimana penerapan Pak Haji mau nanya kayaknya? Ya, kalau saya artinya untuk kesepakatan ini ya yang akan terbentuk menjadi keyakinan ya. Jadi kita pertama itu kalau bisa ya kesepakatan ini jangan sampai artinya cuman di kelas saja, artinya harus mempunyai kita dulu. Oke. Nah, dimulai dari kita dulu yang terbentuk yang pas, artinya guru-gurunya dulu yang harus mempunyai kesepakatan, baru nanti dituangkan, baru nanti kelas-kelas juga akan mempunyai kesepakatan. Karena apa? Ya seperti dikatakan itu murid ini kebanyakan itu yang paling ini meniru dia. Meniru. Misalnya dicontoh, kalau kita ngomong bentak dia akan meniru juga bentak. Kalau kita sopan dia juga akan sopan. Kalau kita ya karena ya tadi pertama itu gerak tubuh, kemudian intonasi dan perkataan itu yang paling dominasi itu adalah gerak tubuhnya itu ya. Itu. Jadi seperti contoh kata sampai tadi nunjuk-nunjuk itu yang paling ini ya, paling tinggi nilainya. Itu. Jadi kalau bisa ya artinya bagaimana caranya ya kesepakatan ini nanti yang seperti ini nanti ditulis dan ini Jadi betul-betul jadi kesepakatan kita. betul-betul kesepakatan. Oke. Apa itu perlu ditambah lagi, apa ini, apa sudah terwakili atau belum, artinya seperti ini, apakah ini cukup atau ini ya seperti bilang tadi ya, artinya mungkin itu sudah terkumpulkan, kemudian dikelompokkan, dipilah-pilah lagi apa perlu ditambah, apa ini kan nanti gitu. Seperti ada yang kata-kata negatif tadi, artinya dirubah dulu dalam bentuk positif, artinya. Nah, ini. Kalau minggu lalu beberapa minggu lalu tidak saya perjelas. Ada banyak metode refleksi, tapi yang paling enak itu refleksi itu lihat peristiwa. Peristiwa kita hari ini apa? Kemudian feeling, kalau bahasa Inggris apa itu? Perasaan apa yang muncul? Bahagia. Apa kelebihan dan kekurangannya? Maksudnya apa yang enak dan tidak enaknya? Kebaikan atau keburukannya? Terus apa tindakan selanjutnya? Maksudnya baru angan-angan yang akan dilakukan. Ini intinya. Jadi berefleksi itu salah satu metodenya kita ingat peristiwa hari ini. Dari kita masuk tadi jam 9 kurang sedikit sampai dengan jam 10 lewat 19. Apa saja yang terjadi yang bisa kita rekam? Karena kalau tidak bisa merekam sesuatu, nggak bisa berefleksi itu. Ada tuh banyak siswa. Coba ingat apa yang Bapak jelaskan tadi. Berarti dia nggak ada di situ sebenarnya. Dia ada di ruangan yang lain pikirannya atau di luar. Gitu. Itu makanya perlu refleksi, ingat peristiwanya, kemudian lanjutkan dengan perasaan apa yang muncul dari tadi sampai dengan sekarang. Perasaan apa? Tapi perasaan yang bersifat emosional ya, bukan perasaan seperti itu. Misalnya senang, bahagia, atau memotivasi, antusias, semangat, terus muncul ide baru, atau muncul segala macam yang bersifat positif. Lalu kemudian apa tindakan yang akan teman-teman lakukan nanti? Sudah harus ada mimpi yang sedikit. Oh, berarti tahun ajaran besok atau pulang dari sini aku mau nonton YouTube biar jelas lagi. Makin sering
makin banyak tahu, makin yakin saya akan menerapkan. Kira-kira gitu kan betul refleks. Oke teman-teman, saya silakan kayak tadi untuk cooling down, tarik nafas, tapi berefleksi kalau sekarang. Caranya ingat jam 9 kurang seperempat sampai dengan hari ini apa yang terekam dalam pikirannya dan urutkan seperti yang ini. Kita mulai dari hitungan bertiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Satu sampel dari sekian banyak yang hadir. Saya minta misalnya di nomor urut ke-9. Siapa yang nggak tahu dari Ibu Lilis? Nonton. Aku 10 tadi. Itu. Siapa? Anton. Pantas. 10 Pantas. Tapi saya videoin Pantas. Silakan sampaikan refleksinya atau tidak usah refleksi. Apa yang akan Anton lakukan? Baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya lakukan setelah ini, yang pasti saya akan merubah cara pola pikir, kemudian disiplin dan yang lainnya, karena dari jam pertama tadi tepatnya jam 8.45 sampai dengan sekarang ada hal-hal yang menumbuhkan hal-hal baru yang dirasakan oleh saya sendiri. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih, kasih aplaus. Nah itulah teman-teman pembelajaran untuk pertemuan bermakna. Pertemuan bermakna harus ada satu hikmah yang bisa kita dapat. Tanpa itu berarti kita sebenarnya pikiran kita berada di luar tapi tidak bersama. Sama dengan siswa ajari itu. Jadi sebelum ini ditutup, artinya sebenarnya yang paling menyentuh tadi waktu ice breaking. Waktu ice breaking ada yang namanya 5S. Artinya kalau 5S itu kita laksanakan, yang saya artinya kenyamanan, kemudian apa tadi yang di Aman, nyaman dan bahagia tadi akan terlaksana. Kenapa dikatakan artinya yang namanya sopan dan santun itu yaitu yang paling induknya ya. Kenapa? Kita sudah bisa berlaku sopan dan santun. Nah santun ini yang juga kita kadang-kadang terlupakan ya. Contoh misalnya ngomongnya seperti kata Pak Sabril tadi yang mentah-mentah misalnya kapan ngomong ya. Jadi dengan kawan dengan ini siapa lawan kita ngomong itu ya harus benar kita laksanakan. Nah itu. Nah jadi perasaan saya Pak Sabril sangat bahagia hari ini ya karena kawan-kawan artinya seperti diharapkan tadi dari awal sampai akhir tidak ada yang beranjak. Kalau seperti biasanya bentar Pak, saya izin sebentar, nah ini kadang-kadang ada yang cuman untuk ngobrol di misalnya di ruang PU misalnya meninggalkan acara yang yang sangat penting seperti ini dan kita sudah mempunyai keyakinan bahwa kalau saya mempunyai keyakinan bahwa saya akan mendapatkan ilmunya. Nah itu dengan berbagi praktik baik ini. Nah itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain ingin menambahkan? Cukup. Cukup. Di acara ini telah disampaikan oleh narasumber. Yang terakhir ada kata-kata hati ingat tidak menyebut anggota keluarga. Jadi kalau kesimpulan menurut saya hati ingat. Jadi karena ini prosesnya kita di tugas kita sebagai guru, jadi kita ingat. Hati ingat tugas kita sebagai guru. Tidak kita menyebut beberapa peraturan kesiswaan, anggota atau diri kita juga melakukan hal yang sama yang kita sebutkan. Itu saja. Jika ada salah-salah kata saya mohon
acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.